Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Langsung saja, pertama saya minta maaf kepada semuanya karena telah memanggil kalian secara mendadak ke ruangan rapat ini, karena ada info penting yang harus saya sampaikan kepada kalian semua selaku sebagai CEO PT Aksatama. Jadi setelah yang kalian tahu bahwa Pak Mulya bagian Kepala Divisi Humas telah memasuki masa pensiun, maka di sini saya akan mengumumkan perihal Kepala Divisi Humas yang baru, yaitu Bapak Faiz Saad Ali. Tepuk tangan dulu untuk Kepala Divisi Humas kita yang baru. Baik, saya ucapkan selamat kepada Bapak Faiz Saad Ali. Untuk seluruhnya saya percayakan kepada Bapak selaku Kepala Divisi Humas. Kalau begitu saya pamit dahulu. Terima kasih. Silahkan lanjutkan pekerjaan kalian. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Pak Faiz? Bu Jihan, Hai. apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Bapak sendiri gimana? Kok kayak cemas gitu? Jadi gini, Bu Jihan, saya di tempat kerja ditunjuk sebagai pemimpin yang baru di divisi humas karena pemimpin yang sebelumnya sudah pensiun. Tapi saya belum memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik bagi sebuah perusahaan. Ngomong-ngomong, Bu Jihan bukannya pimpinan dari sebuah perusahaan ya yang bernama PT Arkaraya? Iya, betul. Boleh dong bagi ilmunya buat saya. Bagaimana gitu caranya sebagai pemimpin yang baik dalam sebuah perusahaan? Tentu boleh dong. Kalau kamu mau tahu apa itu kepemimpinan, mari ikut saya Loh, kemana? ke tempat di mana kamu bisa memahami apa itu kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan setiap manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya kelak. Karena manusia sebagai pemimpin minimalnya mampu memimpin dirinya sendiri lalu kepada orang lain. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Dan kepemimpinan itu hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu seorang pribadi yang memiliki kelebihan atau kecakapan khusus pada bidang tertentu yang dimilikinya sehingga ia akan mampu memengaruhi orang lain secara bersama-sama untuk melakukan aktivitas tertentu. Jika manusia berjiwa pemimpin, maka akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungannya dengan baik, khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Kepemimpinan merupakan salah satu topik terpenting dalam mempelajari dan mempraktikkan manajemen dalam mengaplikasikan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, and controlling. Oh gitu ya. Tapi masih ada yang aku bingungkan nih. Bagaimana fungsi dari kepemimpinan itu? Kamu bertanya-tanya fungsi kepemimpinan itu apa aja. Aku kasih tahu ya fungsi kepemimpinan itu apa aja. Tapi sebelum itu join lab aku dulu ya. Dan dibeli kacamata delan ini harganya cuma 50 ribuan doang. Alamak, ayolah buruan. Fungsi-fungsi kepemimpinan. Jadi menurut Sondang P. Siagian terdapat 5 fungsi-fungsi kepemimpinan yang hakiki, yaitu fungsi sebagai penentu arah, yang kedua fungsi sebagai juru bicara, yang ketiga fungsi sebagai komunikator, yang keempat fungsi sebagai mediator, dan yang kelima fungsi sebagai integrator. Yang pertama, fungsi sebagai penentu arah. Keterbatasan sumber daya organisasi mengharuskan pemimpin untuk mengelolanya dengan efektif sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang ada. Yang kedua, fungsi sebagai juru bicara. Fungsi ini mengharuskan seorang pemimpin untuk berperan sebagai penghubung antara organisasi dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan seperti pemilik saham,
pemasok, penyalur, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah yang terkait. Yang ketiga, fungsi sebagai komunikator. Fungsi pemimpin sebagai komunikator di sini lebih ditekankan pada kemampuannya untuk mengkomunikasikan sasaran-sasaran, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan. Yang keempat, fungsi sebagai mediator. Konflik-konflik yang terjadi atau adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dalam organisasi menuntut kehadiran seorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemampuan menjalankan fungsi kepemimpinan selaku mediator yang rasional, objektif, dan netral merupakan salah satu indikator efektivitas kepemimpinan seseorang. Yang kelima, fungsi sebagai integrator. Integrator itu adalah pimpinan, adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan berkotak-kotak serta oleh karenanya tidak boleh dibiarkan berlangsung secara terus-menerus. Nah, jadi gitu Bapak Humas yang terhormat, apa bisa dipahami? Bisa. Tunggu dulu. Apa? Nah, Bapak juga harus paham nih tentang peranan-peranan apa saja yang ada di kepemimpinan. Peran-peran kepemimpinan. Peranan kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Peran pemimpin dalam manajemen sumber daya manusia. Peran pemimpin dengan kepemimpinan mutunya adalah mengembangkan dan memperbaiki sistem agar program pengembangan mutu SDM berhasil sesuai harapan. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Peran kepemimpinan dalam membangun tim. Peran hubungan yang melekat pada pemimpin meliputi peran pemimpin dalam pembentukan dan pembinaan tim-tim kerja, pengelolaan tata kepegawaian yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi, pembukaan, pembinaan, dan pengendalian hubungan eksternal dan internal organisasi, serta perwakilan bagi organisasinya. Peran kepemimpinan dalam pembangkit semangat. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. Peran kepemimpinan dalam menyampaikan informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi benar-benar sampai kepada komunikan yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan. Informasi yang disebarkan harus secara terus-menerus dimonitor agar diketahui dampak internal maupun eksternalnya. Oh, jadi peran kepemimpinan itu bisa disebut sangat vital ya. Terus teori kepemimpinan itu apa saja ya? Nah, kamu mau tahu teori kepemimpinan itu apa saja? Yuk, simak kita berdua. 1. Teori kepemimpinan pimpinan besar atau Great Man Theory. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial kemasyarakatan dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya dan menghadapi alam sekitarnya. Sebagian besar pemimpin-pemimpin itu adalah laki-laki, sehingga para ahli menamakan teori kepemimpinan itu dengan sebutan Great Man Theory. Dia ditakdirkan muncul sebagai heroik dan diperlukan. Kemampuannya melekat pada dirinya, sehingga dianggap bahwa pemimpin itu dilahirkan atau leader are born di saat dibutuhkan. Teori kepemimpinan sifat atau traits theory merupakan perkembangan lebih lanjut dari Great Man Theory yang mengatakan keefektifan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat dan perangai atau ciri-ciri kepribadian tertentu yang tidak saja bersumber dari bakat tetapi juga yang diperoleh dari pengalaman dan hasil belajar. Teori kepemimpinan pendekatan perilaku. Teori perilaku ini memandang seseorang pemimpin tidak selalu dilahirkan, akan tetapi dapat dibentuk dan dipelajari tergantung tindakan dan keinginan orang tersebut. Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan yang efektif itu dilihat dari perilakunya, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi bawahan mereka, bagaimana menjalankan tugas dan sebagainya. Teori kepemimpinan pendekatan situasional.
Teori kepemimpinan pendekatan situasional adalah kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Teori ini menitik beratkan pada berbagai gaya kepemimpinan yang paling efektif diterapkan dalam situasi tertentu, bahwa para pemimpin perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sebagai respon terhadap berbagai karakter pengikutnya seperti pengalaman, keahlian, kesanggupan menerima tanggung jawab. Nah, terus kamu juga harus tahu apa itu tentang kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Servant leadership merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin pelayan mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Orientasinya adalah untuk melayani, cara pandangnya holistik, dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Menurut Spears, pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Selanjutnya, secara sadar, pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. Karena pada hakikatnya, seorang servant leadership adalah seorang yang memiliki kuat untuk melayani dan memimpin. Yang terpenting adalah mampu menggabungkan keduanya untuk saling memperkuat secara positif. Nah, dari beberapa pembahasan tadi, maka terdapat 10 karakteristik servant leadership. Karakteristik yang pertama yaitu ada mendengarkan, empati, penyembuhan, kesadaran, persuasi, konseptualisasi, kejelian, keterbukaan, komitmen untuk pertumbuhan, dan yang terakhir ada membangun komunitas. Dan yang terakhir, kamu harus dapat menumbuhkan kepercayaan karyawan-karyawan yang akan kamu pimpin. Kepercayaan atau trust merupakan fondasi dari suatu hubungan. Hubungan antara dua orang atau lebih dapat dibangun apabila saling mempercayai. Kepercayaan tersebut tidak dapat diakui begitu saja oleh pihak lain, melainkan harus dibangun sejak awal dan dibuktikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan ada dua, yaitu yang pertama faktor rasional. Faktor rasional bersifat strategis dan kalkulatif, dengan kata lain, orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan atau trustor dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan dapat melaksanakan tuntutan trustor tersebut. Yang kedua, faktor relasional. Faktor relasional disebut juga faktor afektif atau moralistis. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik dan berbasis pada kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama. Jadi bagaimana? Sudah dapat gambaran belum terkait penjelasan-penjelasan yang tadi? Oh begitu rupanya, alhamdulillah. Saya sekarang sudah mulai paham dan mengerti bagaimana konsep kepemimpinan yang baik dan benar. Baguslah kalau begitu. Selamat menjalankan tugas. Baik, terima kasih Bu Jihan. Sampai Sama-sama. jumpa kembali. Ya.